Hmm? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai anak-anak hebat kelas 1. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ibu Ika berdoa selalu buat anak-anak kelas 1, mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Begitu juga ayah dan bunda yang selalu membersamai anak-anak, diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, kelapangan waktu dalam menemani Ananda dalam belajar. Anak-anakku yang hebat, yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar bahasa Sunda kelas 1, pengajaran 7 ngeunaan sasatoan dan tutuwuhan atau binatang dan tumbuhan. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang hari ini yang akan kita pelajari yang pertama adalah mengenai istilah sasatoan. Yang kedua, istilah tutuwuhan. Istilah sasatoan itu berarti istilah binatang. Istilah tutuwuhan itu istilah tumbuhan. Istilah barang, nama-nama barang. Dan yang terakhir, bagaimana cara miara atau memelihara sasatoan, binatang, tutuwuhan, tumbuhan, dan barang. Baik, kita akan segera memulai untuk belajar pengajaran 7. Jangan lupa tetap semangat dan jangan lupa untuk berdoa. Oke? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pengajaran 7, kita mulai. Anak-anak Bu Ika yang hebat, kita akan memulai pengajaran 7 dengan istilah sasatoan atau istilah binatang atau hewan. Apa saja istilahnya? Kita lihat ya. Yang pertama ada buntut atau kalau dalam bahasa Indonesia itu ekor. Setiap binatang pasti mempunyai buntut atau ekor. Lalu selanjutnya ada kulit. Nah, di dalam binatang itu ada kulit. Kulit sapi, kulit kambing, kulit kerbau. Jadi binatang itu pasti memiliki kulit. Selanjutnya, endog. Nah, binatang itu ada yang bertelur dan ada juga yang beranak. Nah, ini juga termasuk istilah sasatoan. Selanjutnya ada daging. Daging itu yang dihasilkan oleh binatang. Terus ada tanduk. Nih, binatang itu pasti memiliki tanduk. Lalu ada sisit. Sisit itu pada ikan. Sebetulnya masih banyak sekali istilah sasatoan. Kita pelajarinya segini dulu ya. Baik, kita lanjutkan ke istilah tutuwuhan atau istilah tumbuhan. Apa saja istilah tumbuhan? Nah, kita lihat ya. Yang pertama ada kembang. Kembang itu kalau dalam bahasa Indonesia itu bunga. Yang kedua ada buah. Karena tumbuhan itu pasti menghasilkan buah. Terus ada akar. Akar itu ada di mana? Ada di bawah tumbuhan, di bawah tumbuhan. Lalu ada daun. Kita lanjutkan. Kita masuk ke istilah barang. Anak-anak hebat, istilah barang itu biasanya ada yang dipakai di sekolah,
atau ada juga barang yang dipakai di kaulinan atau buat main. Nah, itu juga termasuk semua barang, ada yang di rumah. Nah, kita ambil contoh barang. Di sini ada yang pertama ada meja. Meja itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk menulis, untuk menyimpan makanan, untuk menyimpan minuman. Selanjutnya, sepatu. Nah, kita biasanya kalau pergi selalu memakai sepatu ya. Kalau sekolah juga pergi memakai sepatu. Kursi itu kursi itu biasanya bareng sama meja. Terus ada buku. Nah, buku itu biasanya digunakan untuk menulis. Biasanya temannya itu apa? Temannya itu adalah pensil atau paltot. Kita akan melanjutkan ke cara miara sasatoan atau cara memelihara binatang. Bagaimana caranya? Di sini Bu Ika akan menjelaskan 4 cara miara sasatoan. Nyata, yang pertama di paraban. Apa sih Bu Ika di paraban? Di paraban itu diberi makan. Nah, jadi kalau kalian anak-anak Bu Ika punya binatang peliharaan atau gadu sasatoan nu diingu di rumah, harus diberikan makan. Misalkan punya kucing, diberikan makan. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Yang kedua, disiapkan tempatnya atau kandangnya. Misalkan burung berarti ada kandangnya. Kalau kucing minimal disiapkan untuk buat dia tidur, istirahat. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Bertiga, dirawat. Dirawat tuh diapain Bu Ika? Dimandikan, terus diperiksa, misalkan dikasih imunisasi binatang atau kukunya dipotong kalau kucing, pami ucing tuh, kalau ayam misalkan dijemur seperti itu. Yang keempat, jangan diburu. Diburu tuh apa ya? Jadi binatang itu dipakai untuk berburu. Karena banyak binatang yang langka di Indonesia ya, semakin langka karena diburu oleh manusia. Selanjutnya, cara memelihara tumbuhan atau tumbuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, cara miara tumbuhan itu pertama dicebor sapoe 2 kali atau sering dikenal disiram. Nih, siapa di sini suka bantuin mamanya menyiram tanaman? Ayo, tiap pagi dan sore. Selain disiram, selain dicebor, tanaman juga harus disimpan di tempat yang terkena matahari atau kasorot ku panon poe. Kenapa? Karena tanaman itu atau tumbuhan perlu dengan sinar matahari untuk proses makanannya atau sering disebut fotosintesis. Nah, selain itu diberikan pupuk, dikasih vitamin, tanamannya diberikan pupuk supaya subur. Kita lanjut ya. Cara memelihara atau cara merawat barang, miara bawang lagi. Miara barang tuh bagaimana? Yang pertama cara miara barang yaitu harus apik. Apik tuh kalau kita sudah menyimpan barang di satu tempat itu, kalau kita memakai harus kembali ke tempat itu lagi. Jadi dikembalikan ke tempatnya. Jadi kudu apik tempat nendena. Kedua, dibersihkan. Jadi kalau barang kita itu kalau kelihatan kotor, langsung dibersihkan. Ketiga, dijaga, jangan sampai rusak. Terus kalau ada yang meminjam, dikembalikan. Atau kita meminjam barang orang, langsung dikembalikan. Nah, selepas ini Bu Ika akan memberikan contoh video animasi mengenai cara miara sasatoan atau binatang dengan cara memelihara tanaman. Tapi mohon maaf, animasinya bahasa Indonesia, tidak apa-apa ya. Nanti kita belajar sambil pelan-pelan berbahasa Sunda ya. Oke, selamat menyaksikan. Nikmat ya susunya.
Sally meminum segelas susu hangat yang disajikan ibu di pagi hari. Lalu Sally bertanya pada ibu, "Bu, kalau susu ini berasal dari apa ya?" Ibu lalu menjelaskan pada Sally, kalau susu ini diperah dari sapi di peternakan. Sally dan Saliha sedang bermain di taman. Sally berkata pada Saliha, "Kak Saliha, itu lihat, kupu-kupunya banyak ya. Ayo kita ajak main." Sally dan Saliha berlarian mengejar kupu-kupu yang lucu di taman. "Bu, suara burungnya merdu sekali ya, seakan bernyanyi," ujar Sally pada ibu. "Iya Sally, burung-burung tersebut merasa bebas dan senang berada di alam. Sally ingin burung-burung terbang bebas agar bisa berkicau merdu." Madunya lezat dan manis sekali ya. Ibu menjelaskan kalau madu berasal dari lebah. Lebah-lebah yang hinggap pada bunga suka menghisap nektar. Nektar itu cairan manis yang terdapat pada bunga yang biasa diserap lebah. Nah, bahan madu itu berasal dari nektar, Sally. Kumi, si kucing lucu kesayangan Sally, sedang asyik bermain dengan seutas tali plastik. Di rumah, Kumi juga selalu mengikuti kemanapun Sally pergi. Saat Sally duduk di lantai, Kumi ikut duduk di sebelah Sally. Sally senang sekali mengelus bulu Kumi yang halus. Sally menemukan kucing di dekat lapangan rumah. Kasian nih, si kucing kakinya terluka. Sally lalu memanggil ibu. Lukanya harus diobati agar tidak infeksi. Lalu, ibu membersihkan kaki si kucing tersebut, kemudian mengobatinya dan memasangkan perban. "Wah, makasih ayah sudah membelikan Sally 2 kelinci yang lucu." Ayah berkata pada Sally agar merawat dan memberi makan minum kelincinya dengan teratur. "Iya ya, kalau kita punya binatang peliharaan, kita harus merawatnya dengan baik." Semalam hujannya sangat deras. Sally pun tertidur dengan sangat pulas. Ada suara kokok ayam yang membangunkan Sally di subuh ini. Sally jadi makin sayang sama binatang karena sudah rajin membangunkan Sally. Sally keheranan melihat ada telur kecil berbintik-bintik tersimpan dalam mangkok di atas meja makan. "Telur apa ini, Bu?" tanya Sally pada ibu. "Itu telur puyuh, Sally. Ukurannya memang kecil, tapi rasanya sangat lezat. Nanti Sally coba makan deh." Ayah sedang sibuk membersihkan kolam ikan. Kalau kita memiliki sesuatu, apalagi hewan peliharaan, kita harus bertanggung jawab untuk memeliharanya. Biarpun ayah capek, tapi ayah senang kok merawatnya. Ikan-ikan ini kan ciptaan Allah yang selalu harus kita jaga. Amira berkunjung ke rumah Sally dan Saliha. Dia gembira bisa menikmati keindahan halaman rumah tersebut. Sally Saliha tersenyum senang. Tanaman membuat halaman rumah mereka menjadi indah. Sally dan Khalid sedang bersantai seusai lelah bermain sepeda. Keduanya merasa nyaman duduk berteduh di bawah pohon yang rindang. Alhamdulillah, ada pohon yang melindungi mereka dari panas matahari. Sally bertanya pada ibu jenis sayur. Lalu, ibu menjelaskan kalau sayur tersebut adalah sayur bayam. Sally lalu berkata pada ibu, kalau Sally ingin rajin makan sayur agar badan Sally kuat dan sehat. Yeay, akhirnya Sally dan ibu sampai rumah. Sejuk sekali ya udara di sekitar rumah. Alhamdulillah, kalau kita merawat tanaman di sekitar kita, maka udara yang kita hirup akan jadi bersih dan segar loh. Sally dan ayah berbelanja buah di kios buah dekat rumah. Sally kegirangan dan ingin membeli semua buah yang berwarna-warni tersebut.
Sally sayang tanaman karena menghasilkan buah-buahan segar dan membuat tubuh jadi bugar. Sally sedang sakit batuk. Lalu, ibu memberikan minuman hangat yang dicampur dengan tanaman kencur. Sally lalu dengan cepat meneguk minuman buatan ibu tersebut. Tanaman kencur bisa meredakan batuk serta membuat badan lebih sehat. Sally asik menggambar dan mewarnai bunga. Lalu Sally bertanya pada ibu, apakah mewarnai bunga harus menggunakan warna merah? Lalu ibu menjelaskan kalau Allah menciptakan beraneka ragam warna bunga. Jadi, Sally boleh mewarnainya dengan warna-warna yang indah. Ibu bercerita pada Sally kalau dia menyukai bunga lavender. Selain indah dipandang mata karena berwarna ungu, lavender juga wanginya harum dan bisa melindungi kita dari gigitan nyamuk. Ibu mengajak Sally berbelanja ke pasar. Lalu Sally bertanya, kulit ketupat terbuat dari apa, Bu? Ibu menjelaskan kalau bungkus ketupat tersebut terbuat dari daun kelapa. Selain airnya bisa diminum, daging kelapa juga sangat nikmat. Sally membantu ayah menyiram tanaman. Tanamannya harus disiram secara rutin ya, biar sehat dan terlihat segar. Sally sayang tanaman karena tanaman juga ciptaan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pengajaran 7 dinten ieu dinten Rebo parantos rengse sudah selesai. Tadi Bu Ika sudah membahas tentang istilah sasatoan, istilah tutuwuhan, terus istilah barang, dan dengan cara bagaimana memelihara dan merawat barang-barang. Sekarang ada tugas buat kalian. Apa itu tugasnya? Nih tugasnya. Yang pertama, menggambar sasatoan atau tutuwuhan yang ada di rumah. Jadi tugas kalian itu menggambar binatang atau tumbuhan yang ada di rumah. Misalkan ada di rumahnya kucing, jadi gambar kucing, atau di rumahnya ada tumbuhan bunga melati, boleh digambar ya. Lalu yang nomor 2-nya, tulis bagaimana cara kalian memeliharanya. Misalkan kucing kalian dipeliharanya bagaimana, atau bunga melati dipeliharanya bagaimana. Dikerjakan boleh di buku tulis, boleh juga di buku gambar ya. Nanti kumpulkan di GCR. Dan satu lagi untuk absen, nanti absen kehadiran seperti biasa di kolom komentar di video YouTube Bu Ika ya. Oke, kita akhiri saja pengajaran 7 hari ini. Mudah-mudahan semua ilmu yang Bu Ika berikan bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih untuk anak-anak hebat. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan astagfirullahaladzim. Terus kita doa penutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.